Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sufi dengan NIM 66612400063. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen strategi yang diampu oleh Ibu Ayumi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang analisis visi, misi, tujuan, dan sasaran dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau yang biasa kita kenal dengan sebutan UNTIRTA. Selain itu, saya juga akan membahas tentang analisis lingkungan baik dari faktor eksternal maupun faktor internal kampus UNTIRTA. Lewat pembahasan ini, kita bisa sama-sama lihat gimana sih strategi kampus kita menyusun untuk mendukung pengembangan dan kemajuan ke depannya. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Nah, untuk yang pertama, saya akan mulai dari analisis visi UNTIRTA terlebih dahulu. Visi UNTIRTA itu adalah terwujudnya UNTIRTA sebagai healthy, integrated, smart, and green university menuju PTN berbadan hukum yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global tahun 2030. Yuk langsung aja kita analisis. Yang pertama ada healthy, kampus sehat baik dari sisi fisik, yaitu lingkungan, fasilitas, kesehatan sivitas akademika, maupun non-fisik, yaitu iklim akademik, mentalitas, dan budaya sehat dalam belajar serta bekerja, seperti program kampus sehat, yakni kantin sehat dan area bebas rokok. Selanjutnya, yaitu integrated, sistem pembelajaran, penelitian, pengabdian, tata kelola, dan teknologi informasi yang terhubung dan saling mendukung, tidak berjalan sendiri-sendiri. Selanjutnya ada smart, pemanfaatan teknologi digital, inovasi, dan kecerdasan buatan untuk mendukung proses pendidikan, riset, manajemen kampus, hingga layanan publik, seperti smart classroom dan e-learning. Next ada green, komitmen pada keberlanjutan, ramah lingkungan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, serta pelestarian lingkungan seperti energi terbarukan atau panel surya. Dan terakhir ada unggul, berkarakter, berdaya saing global, mencerminkan kualitas akademik tinggi, lulusan yang memiliki integritas dan moralitas, serta kemampuan bersaing di tingkat nasional maupun internasional, seperti unggul publikasi internasional bereputasi, berkarakter, pengabdian masyarakat, dan nilai budaya lokal, global, pertukaran mahasiswa atau dosen. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis misi UNTIRTA, yang dimana pertama itu meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga, meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari healthy, integrated, smart, and green university. Yuk langsung aja kita analisis. Yang pertama ada meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Fokus pada peningkatan mutu pendidikan agar sesuai kebutuhan industri dan masyarakat. Lulusan tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter kuat dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global, yaitu kurikulum berbasis MBKM, program soft skill, dan karakter building, sertifikasi kompetensi, serta kerjasama internasional. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Riset dan pengabdian harus bermanfaat langsung bagi masyarakat, relevan dengan perkembangan teknologi, sosial, dan kebutuhan daerah maupun global. Contoh implementasinya yaitu penelitian terapan untuk solusi industri lokal, pengembangan teknologi ramah lingkungan, pemberdayaan masyarakat melalui program desa binaan, dan publikasi internasional bereputasi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari healthy, integrated, smart, and green university. Tata kelola kampus harus profesional, transparan, akuntabel, dengan dukungan teknologi modern dan prinsip keberlanjutan. Contoh implementasinya yaitu sistem informasi manajemen terpadu atau SITU, green campus atau energi terbarukan, zero waste, layanan digitalisasi kampus, serta pengelolaan SDM yang sehat dan terintegrasi. Oke, kita berlanjut ke analisis tujuan UNTIRTA. Yang pertama yaitu meningkatkan implementasi sistem manajemen pembelajaran online yang terintegrasi dengan platform pembelajaran. Fokus pada digitalisasi pendidikan agar proses belajar mengajar lebih fleksibel, efisien, dan terhubung dengan berbagai sumber belajar. Contohnya LSM, Learning Management System, terintegrasi. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas pegawai dengan sistem manajemen kinerja integrasi, mendorong kinerja dosen dan tenaga pendidikan melalui sistem evaluasi yang transparan, terstruktur, dan terhubung. Contohnya sistem penilaian kinerja berbasis online. Selanjutnya yaitu meningkatkan pengalaman mahasiswa dengan sistem manajemen layanan, memberikan layanan kampus yang cepat, transparan, dan mudah diakses agar mahasiswa nyaman dalam studi. Contohnya portal layanan akademik dan non-akademik online. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi operasional dengan sistem manajemen administrasi yang mudah dimonitor secara real time. Pengelolaan administrasi kampus berbasis digital untuk transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Contohnya administrasi keuangan berbasis digital. Next kita masuk ke analisis sasaran. Di sini kita menggunakan teknik SMART. Ayo kita analisis satu persatu. Yang pertama spesifik. Sasaran harus jelas, terarah, dan fokus. Contohnya meningkatkan jumlah mahasiswa yang mengikuti program pertukaran internasional. Yang kedua itu measurable. Sasaran dapat diukur dengan indikator kerja atau KPI. Contohnya minimal 200 mahasiswa yang mengikuti program pertukaran internasional dalam 5 tahun. Yang ketiga achievable. Sasaran realistis sesuai dengan kemampuan, sumber daya, dan kondisi kampus. Contohnya dengan memperluas kerjasama 10 universitas luar negeri setiap tahun. Target realistis untuk dicapai. Yang keempat, reasonable. Sasaran relevan dengan visi misi UNTIRTA, hits green, dan daya saing global. Contohnya, sasaran ini selaras dengan misi UNTIRTA mencetak lulusan berdaya saing global. Yang kelima, time bound. Sasaran harus memiliki tenggat waktu pencapaian yang jelas. Contohnya, mencapai target pertukaran mahasiswa 200 orang pada akhir tahun 2030.
Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan analisis lingkungan eksternal Untirta. Ada banyak faktor, diantaranya yang pertama yaitu faktor ekonomi. Peluangnya, pertumbuhan industri dan investasi di Banten membuka kerjasama riset, program magang, serta pendanaan alternatif kampus. Tapi ada ancamannya. Ancamannya itu fluktuasi ekonomi dan ketergantungan pada dana pemerintah dapat mengganggu keberlangsungan program kampus. Kedua, sosial dan budaya. Peluangnya, keberagaman budaya masyarakat Banten mendukung pengembangan kampus inklusif dan program pengabdian masyarakat. Tetapi ancamannya, kesenjangan sosial dan literasi digital rendah, menghambat pemerataan akses pendidikan tinggi. Yang ketiga, politik dan pemerintahan. Peluangnya itu dukungan kebijakan seperti kampus merdeka dan hibah riset memperluas pengembangan kampus. Tetapi ancamannya, perubahan kebijakan dan ketidakstabilan politik dapat mengganggu pendanaan serta otonomi kampus. Selanjutnya keempat yaitu hukum dan regulasi. Peluangnya, otonomi PTN BLU memberi fleksibilitas pengelolaan dan peluang kerja sama internasional. Tetapi ancamannya, regulasi ketat dan perubahan aturan mendadak membatasi ruang inovasi kampus. Yang kelima yaitu demografi. Peluangnya, populasi muda besar di Banten meningkatkan potensi penerimaan mahasiswa dan pembukaan prodi baru. Tetapi ancamannya, persaingan dengan kampus besar di sekitar menjadi tantangan bagi daya saing Untirta. Yang keenam, teknologi. Peluang kemajuan teknologi digital memungkinkan transformasi menuju smart campus dan riset industri 4.0. Tetapi ancamannya, kesenjangan literasi teknologi dan biaya infrastruktur tinggi menjadi hambatan implementasi. Selanjutnya yang ketujuh ada lingkungan fisik. Peluangnya, kawasan kampus Sindang Sari yang luas mendukung pengembangan kawasan pendidikan terpadu hijau. Tetapi ancamannya, perubahan iklim dan risiko bencana dapat mengganggu kenyamanan serta keberlanjutan kampus. Kemudian yang kedelapan, media. Peluangnya itu media digital menjadi sarana efektif membangun citra positif dan publikasi presentasi kampus. Tetapi ancamannya, informasi negatif atau hoax dapat merusak reputasi kampus. Nah yang terakhir nih, yaitu bisnis. Peluangnya, kemitraan dengan industri dan UMKM mendorong pengembangan inkubator bisnis dan pendanaan alternatif. Tetapi ancamannya, fluktuasi pasar dan persaingan bisnis mengancam stabilitas kerjasama kampus. Selanjutnya kita analisis lingkungan internal Untirta. Yang pertama ada MEN atau sumber daya manusia. Kekuatannya, terdapat tenaga pendidik dengan kualifikasi S2 dan S3 serta dosen yang aktif riset. Kelemahannya, rasio dosen mahasiswa masih cukup tinggi sehingga layanan akademik bisa kurang optimal. Yang kedua yaitu money atau keuangan. Kekuatannya, status BLU memberi fleksibilitas pengelolaan dana, ada dukungan hibah riset dan kerjasama industri. Tapi kelemahannya, pendapatan mandiri universitas masih terbatas, bergantung pada UKT dan dana pemerintah. Yang ketiga ada mesin atau sarana dan prasarana. Kekuatannya itu kampus Sindang Sari yang representatif, fasilitas laboratorium, perpustakaan, serta akses teknologi informasi. Tapi kelemahannya, masih ada fakultas lama dengan fasilitas yang belum merata. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode atau proses. Kekuatannya, Untirta sudah mengembangkan kurikulum berbasis outcome based education atau OBE dan MBKM. Tapi kelemahannya, implementasi MBKM masih belum merata di semua program studi. Yang kelima ada market atau pasar dan reputasi. Kekuatannya itu Untirta adalah satu-satunya PTN di Banten menjadi pilihan utama masyarakat lokal. Tapi kelemahannya, reputasi nasional dan internasional masih perlu ditingkatkan dibandingkan universitas besar lain di Jawa. Yang terakhir itu material atau sumber daya dan aset. Kekuatannya, aset lahan kampus luas, peluang pengembangan gedung serta lokasi strategis dekat kawasan industri. Tapi kelemahannya, pemanfaatan aset untuk income generating unit belum maksimal. Nah, kesimpulannya, analisis lingkungan eksternal dan internal menunjukkan bahwa Untirta memiliki berbagai peluang strategis sekaligus tantangan yang perlu diantisipasi melalui perencanaan manajemen yang tepat. Visi Untirta sebagai healthy, integrated, smart, and green university menuju PTN BH yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global tahun 2030 tercermin dalam visi, misi, tujuan, serta sasaran yang terukur, relevan, dan realistis. Implementasi strategi berbasis digital, tata kelola yang baik, serta peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan universitas yang sehat, terintegrasi, cerdas, ramah lingkungan, dan berdaya saing internasional. Baik teman-teman semua, itu tadi sedikit pembahasan dari saya tentang analisis visi, misi, tujuan, dan sasaran dari Universitas Sultan Hasanuddin, serta lingkungan eksternal maupun internal kampus Untirta. Dari analisis ini, kita bisa lihat bahwa strategi pengembangan kampus bukan cuma sekedar perencanaan jangka pendek, tapi juga langkah besar untuk mewujudkan visi kampus sebagai universitas unggul dan berdaya saing. Terima kasih banyak yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa jadi bahan pembelajaran buat kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.